Hai nih, Halo, halo. Apa kabar nih? alhamdulillah baik. Kamu gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Udah Sejahtera lama? aman. Iya, iya udah lama ketemu ya. Gimana nih, ada yang bisa aku bantu nggak? Atau ada yang mau dibicarain? Ada, Gimana? ada. Aku mau cerita, aku mau curhat tentang masalah ya. Aku lagi ada masalah gitu lah Boleh, di boleh. jiwa aku di. Masalah Jadi apa nih? gini, aku cerita. Jadi kayak masalahnya sih umum, cuman kayak aku ngerasa berat aja gitu. Kayak stres gitu, lagi dalam keadaan stres di situasi pandemi gini, bingung harus ngapain, kayak apa ya, kayak nggak ada perubahan gitu jadinya dalam hidup aku tuh, kayak stuck di situ aja, kayak terus melihat orang juga jadi kayak iri, kayak gitu, kayak apa sih, gimana sih caranya gitu biar biar aku tuh bisa apa sih, mengurangi tingkat stres aku di masa ini. Aku tuh bingung gitu, Ya, kayak iya pasti sih, pasti masa bingung. gue ya ngerasa nggak lagian, terus kayak uang bekal di masa pandemi juga kan jadi nggak ada karena aku nggak kuliah, Iya, dan iya. katanya katanya pemerintah bilang nanti bakal masuk bakal masuk kuliah, bakal beres pandemi, mana gitu, nggak ada gitu. Jadi Harkos aku aja tuh ya. kayak kayak DHK sih mana, terus kan dari keluarga juga kan, dari keluarga juga jadi terhambat untuk mencari rezekinya, jadi ya stres gitu lah bisa Pasti dikatakan. sih, pasti stres banget. Dan, Ya, iya, iya, iya. gimana cara mengurangi tingkat stres yang aku alami? Sebenarnya aku juga ngalamin ini sih, Nis. Itu tuh emang berat banget rasanya dan kayak sama kayak kamu gitu, ngerasa minder, ngerasa malu, ngerasa ih apaan sih aku kok kayak gini gitu ya. Apalagi seiring masa pandemi ini tuh uang jajan dipotong juga sama gitu ya. Terus kita jadi dibatesin buat bergerak kemana-mana gitu. Sementara kita kan sebagai mahasiswa tuh nggak bisa diam di tempat gitu ya, iya nggak sih, betul kan? Nah, dan setelah itu aku tuh bisa berproduktif kayak gini karena aku tuh punya beberapa tips nih kayak buat ngatasin stres saat pandemi gitu. Jadi yang namanya stres itu pasti ada di setiap manusia, cuman yang perbedaan itu adalah kadarnya. Dan stres itu tuh berawal dari pikiran dan mindset kita. Nih, Mbak, pasti Nisa itu berpikiran kayak gini atau beranggapan kayak gini karena Nisa juga mempunyai pola pikir eh, tentang sesuatu yang mengarah ke stres. Betul nggak, Nis? Betul, 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 Nah, betul. jadi saat aku ada di posisi kamu, biasanya tuh aku ngelakuin eh, mengambil alih kendali hidup aku gitu. Jadi aku tuh nata lagi hidup aku dengan cara aku tuh ngebuat minimal rundown tiap hari gitu. Jadi tiap malam itu, setiap sebelum tidur, aku tuh nulis kayak to do list gitu loh, Nis. Kayak apa aja yang aku harus kerjain besok secara tertata per jamnya. Jadi jam segini aku bangun, beres-beres, kemudian sholat atau ngerjain apa-apa, aku tuh sampai ditulis nih karena biar aku tuh ada ada suatu kesibukan biar gak stres gitu untuk besok harinya kayak gitu. Nah, terus cara yang lain juga aku tuh eh, ngebangunin diri sendiri biar ternyata di masa pandemi juga
harus loh yang namanya produktif. Gak mungkin kita rebahan terus, meratapi nasib karena uang jajan kita dipotong gitu ya. Gak mungkin gitu terus kan. Nah, sekarang gimana caranya kita tuh bisa bangun dari pikiran-pikiran negatif kita dengan cara tadi, dengan cara kita mengambil alih kendali kehidupan kita, dengan cara hal sederhana itu kita buat to-do list buat keesokan harinya, kayak gitu yang aku lakuin biar aku tuh bisa keluar dari pikiran yang kamu rasain sekarang. Nah, terus tadi kan kamu ngomong nih, aku tuh ngerasa minder karena orang-orang pada itu ya Nis ya, bener kan? Kamu tadi ngomong merasa Iya, iya betul. gitu kan. Nah, kalau aku saat merasakan itu, emang itu jujur berat banget sih ya, berat banget buat aku pribadi kalau aku ngerasain rasa minder itu ada. Caranya untuk bisa aku percaya diri lagi gitu ya, nggak minder lagi tuh, aku berusaha tuh nggak membandingkan kehidupan aku sama kehidupan orang lain. Karena dalam prinsipnya, semua orang itu punya waktunya masing-masing, punya fasenya masing-masing, dan nggak selalu sama gitu. Misalnya nih Yanis ya, kamu sekarang lagi ada di fase yang kayak, ih berat banget hidup gitu, berat banget kenapa sih ada pandemi gitu, yang ngebuat segala sesuatu jadi tersendat gitu. Nah, itu sebenarnya eh, bisa bisa diatasi dengan cara kamu tuh lebih eh, sadar akan keuntungan atau benefit yang kamu dapetin setelah masa pandemi ini gitu. Dan nggak semua dampak di masa pandemi ini tuh nggak ngebuat kamu rugi kok gitu. Masih banyak kok keuntungan yang lainnya, masih banyak kok kayak hal-hal baru yang bisa aku dapat pada masa pandemi ini. Jadi lebih ke rasa bersyukurnya lebih dibesarkan lagi gitu. Jadi gimana nih, sekarang kamu udah tahu nih gimana solusi dari rasa-rasa yang ada pada masa pandemi ini ya, mengarah ke stres kali itu ya. Jadi semoga kamu bisa eh, menjalankan apa yang aku jalani, karena aku juga pernah kok mengalami posisi di eh, yang kamu sekarang rasain. Kayak gitu, Nis. Iya, iya, iya. Makasih banget ya, Pong. Kayak udah memberikan arahan gitu buat hidup aku ya. Tinggal akunya sendiri sih untuk mengakalinya dan istiqomah gitu ya. Ya, betul. Pokoknya Banget, Pong. tetap semangat terus. Jangan patah semangat. Pokoknya harus fokus ke masa depan kita. Karena kita tuh nggak bakal terus ada di masa pandemi ini. Kita tuh bakal beranjak ke masa-masa normal lagi gitu. Apalagi sekarang udah mulai sekolah offline, mulai sedikit-sedikit gitu. Jadi semangat. Ya, amin. Mudah-mudahan membaik ya. Indonesia. Ya, banget. Ya, sama-sama ya nih. Semoga apa yang aku sharingin bisa bermanfaat buat kamu. Amin, amin. Kasih banyak motivasinya, Ya, Pak. ya, makasih ya. Sama-sama juga. Dadah. Assalamualaikum.